Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Minggu 27 Juli 2025. Kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kutipan dari Injil Lukas bab 11 ayat 9 sampai dengan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sobat Katolikana, pada minggu biasa ke-17 ini Gereja Katolik mendedikasikan sebagai Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek sedunia. Minggu lalu kitab Kejadian mengisahkan bagaimana Abraham menjamu tamu yang sesungguhnya adalah para malaikat dan mendapat nubuat bahwa Sarah akan mengandung, padahal usia Sarah dan Abraham sudah sangat lanjut usia. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk sang causa prima, dan memang tidak pernah dapat sepenuhnya dikenal dan dipahami oleh manusia yang sebatas makhluk ciptaan. Abraham yang telah menerima nubuat para malaikat pun masih belum sepenuh menyadari betapa tiada terhingga luasnya samudra kasih setia Tuhan. Kepeduliannya sebagai orang tua membangkitkan rasa tidak tega atas penduduk Sodom dan Gomora yang sudah sangat durhaka. Rasa tidak tega itu yang membuat Abraham berani tawar-menawar dengan Tuhan, dan akhirnya semakin disadarkan betapa kasih setia Tuhan tidak terbatas untuk selamanya. Ya, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Mazmur bab 138 ayat 6. Tuhan tahu betapa degil dan durhaka penduduk Sodom dan Gomora, namun kasih setianya untuk selama-lamanya tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa nyata dalam percakapan dengan Abraham. Sobat Katolikana, percayakah bahwa karena begitu besarnya kasih setia Tuhan, segala dosa yang menguburkan telah dipaku di salib Tuhan, sehingga dalam iman kita akan dibangkitkan? Itu dinyatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi, percayalah. Santo Lukas dalam Injil mengisahkan bagaimana doa dasar diajarkan. Dalam doa dasar kita diajarkan untuk mengawali doa dan hari dengan iman, memuliakan Tuhan, dan memohon kemurahan. Jika Tuhan sedemikian setia mengasihi dan penuh kemurahan kepada kita, maka demikian pula seharusnya kita berlaku kepada sesama dalam kehidupan. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu haruslah bertahap sesuai proses, bukan seperti makanan cepat saji. Mari setia belajar dan meneladani kesabaran Abraham, memohon kemurahan Tuhan atas penghatiman terhadap Sodom dan Gomora. Maka hendaklah kita tidak pernah lelah dan setia dalam doa, syukur, menaati kehendak-Nya, mengetuk pintu kemurahan Tuhan, dan memohon dengan segala kerendahan hati. Jangan pernah lupa bahwa setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Lukas bab 11 ayat 10. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu menyadari segala dosa, bersyukur serta percaya sepenuh iman dan harapan akan kasih setiamu yang sungguh tiada berkesudahan selamanya.
Mampukan kami selalu berupaya memahami, mengampuni, serta mendapat media berkat dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun sebagaimana Engkau selalu melimpahkan kepada kami. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.